yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi jangan dikira mudah. Silakan latihan sekarang, tapi nggak pernah sholat, belum tentu itu bisa. Yang sholat aja belum tentu tuh kalau sholatnya nggak benar, apalagi yang tidak sholat. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak, ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar, itu diantara amalannya rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Anak yang terbiasa memanjakan orang tuanya akan dimanjakan oleh Allah dalam hidupnya. Anda melihat saya seperti ini, jangan dilihat hanya seperti ini saja. Ada nafas kehidupan ibunda yang kita bawa. Ada upaya pengabdian semaksimal mungkin yang bisa kita persembahkan. Saya jaga ibu saya, Allah rawat saya. Saya jaga pada ayah, Allah rawat saya. Dulu ayah mengajar, saya di samping beliau di bawah. Ayah kami ngajar di musalla, saya tertidur di pangkuannya. Sekarang terbalik, saya mengajar, beliau tertidur di kesendiriannya di alam barzahnya. Dan saya niatkan, setiap saya mengajar, ya Allah kirimkan cahaya untuk ayah. Gitu. Dan itu indah. Itu indah. Nah, teman-teman bekerja pun niatkan ibadah. Saya misalnya dalam Al-Fatihah saya memilih yang bismillah. Dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada 70 hadis, Anda boleh jahar, boleh silent, boleh nggak dibaca sama sekali. Boleh juga dibaca rakaat pertama keras, selanjutnya tidak, ada 4 cara. Ria itu pengen dilihat orang. Bahasa kekiniannya pencitraan. Paham? Sedekah karena pencitraan. Bapak, ada masjid Miftahul Jannah di Gede Bage akan renovasi. Saya yang tanggung semuanya. Saya kasih 1 miliar. Tapi tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ini. Malam-malam Sya'ban itu ulama menghidupkan waktu malamnya. Ada yang salat tahajud, qiyamul lail, baca Quran. Masya Allah, dihidupkan oleh mereka. Baca Quran macam-macam. Ada yang Yasinan, ada yang Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, ya, Al-An'aman, Al-Arafan. Ya. Ini tidak harus Anda batasi. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sunnahnya cuma Yasin aja ya, sekian kali, yang lain tidak. Itu tidak tepat. Jadi jangan meributkan sesuatu yang memang esensinya tidak kita ketahui, pelajari dulu. Ya. Tidak dilarang Anda menghidupkan malam Sya'ban. Yang keliru itu menjadikan malam itu untuk menunaikan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Memang membaca surat Yasin tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban. Makanya kaidahnya diikat dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil ibadati haramun hatta yadul ad-dalilu ala amriha. Asal daripada ibadah nggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Dalilnya perintah bukan larangan. Ya, supaya kita nggak capek. Sama, saya kadang suka heran. Orang berdoa minta sabar, tapi saat dikasih jalannya tidak menerima. Saya tanya ya, kalau Anda minta sabar sama Allah, dikasih oleh Allah sabar atau dikasih ujian? Pasti diberi ujian supaya merasakan kesabaran itu. Sebab kalau dikasih sabar langsung nggak mungkin. Ya kan? Coba lihat, Bapak Ula berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran. Terus nggak ada hujan, nggak ada angin, Mas Baim pulang ke rumah. Nggak ada apapun. Sabar ya sayang. Kira-kira bagaimana responnya? Kamu sehat? Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman, dan diikhlaskan. Quran itu kuat seperti sholat untuk meningkatkan iman. Dan fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Demi Allah saya katakan, Anda jangankan baca begini. Bu. Ibu punya masalah. Alih-alih ibu bikin status di media sosial, Facebook, Instagram, dan sejenisnya, ambil wudhu, buka mushaf,
Demi Allah saya katakan, kadang baru pegang mushaf begini, sudah ada ketenangan. Belum dibaca. Dan yang paling dahsyat, begitu mau dibaca, ayatnya kok sesuai dengan kesulitan kita. Masalah yang sedang dialami. Pernah terjadi begitu enggak? Kurang apa lagi pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya Quran. Semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk sholat. Ya, Nabi Isa alaihissalam sholat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, ya kakeknya Nabi ke-29, sholat. Bahkan meminta keluarganya sholat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, sholat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam alaihissalam, semua menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keutamaan tahajud dalam Al-Quran. 1, mengangkat karir di tempat terbaik. 2, mendapat bimbingan Allah saat menjalani aktivitas. 3, mendapat bimbingan Allah keluar dari kesulitan. 4, mendapat perlindungan dari Allah ketika diganggu oleh orang lain, langsung tanpa perantara.